Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 4 yang Bu Heni sayangi dan banggakan. Bagaimana kabar kalian? Bu Heni doakan kalian beserta keluarga senantiasa sehat dan tetap bersemangat belajar dan beribadah dari rumah. Kali ini kita akan belajar bersama dengan Bu Heni di pelajaran IPA. Baiklah anak-anak, marilah sebelum kita mempelajari bab 2, kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, bab 2 yang akan kita pelajari adalah tentang bagian-bagian tubuh hewan. Nah, kalau kita lihat di sekitar kita begitu banyak hewan. Begitu banyak hewan, bagaimana ya cara mengelompokkannya itu? Ternyata cara mengelompokkannya adalah dengan melihat persamaan bentuk bagian tubuh hewan itu. Ya, melihat persamaan bentuk bagian tubuh hewan. Misalnya pada alat bergeraknya, alat bergerak hewan itu, dan juga pada penutup tubuhnya, ya. Baik anak-anak, hewan yang pertama ya, berdasarkan pengelompokan hewan ya, yang tadi itu, yang akan kita pelajari adalah mamalia. Nah, kenapa sih hewan itu dikelompokkan kepada hewan atau dimasukkan ke kelompok mamalia? Yang pertama, alasannya atau ciri khususnya mamalia ya, ciri khusus mamalia. Coba lihat. Nah, ini ciri khusus mamalia, dia memiliki ini daun telinga. Dia memiliki daun telinga. Kemudian yang kedua, dia itu memiliki kelenjar mamai atau kelenjar susu. Nah, kenapa Bu En? Kok dia memiliki kelenjar susu? Karena mamalia itu adalah hewan yang melahirkan anak. Hewan yang melahirkan anak, setelah itu dia pastinya menyusui anaknya, ya. Itu diingat-ingat. Dan yang ketiga, ciri-ciri yang ketiga ya adalah dia tubuhnya ditutupi oleh rambut-rambut halus. Tubuhnya itu ditutupi oleh rambut-rambut halus. Oke, ciri-cirinya tadi sudah disebutkan. Contohnya hewan-hewan mamalia banyak di sekitar kita, ya. Yang suka kucing, ya, dia termasuk mamalia. Melahirkan, menyusui, dia juga memiliki kelenjar susu. Kemudian dia memiliki daun telinga, ya kan? Kemudian ada juga tikus. Kemudian ada juga misalnya kambing, sapi gitu ya. Dan ternyata hewan mamalia itu tidak hanya hidup di darat. Ada juga, lah ini dia contohnya ya. Ini adalah mamalia yang hidupnya di air. Ikan lumba-lumba, ikan dugong ya, dinamakan ikan dugong, ikan paus tuh, ikan paus juga iya ya. Mereka adalah hewan-hewan air ya. Kita menyebutnya ikan, tapi mereka masuk ke dalam kelompok mamalia ya, karena memiliki ciri-ciri khusus itu tadi. Menyusui, memiliki kelenjar susu, mereka melahirkan anak dan tubuhnya itu ditutupi oleh bulu-bulu halus atau rambut-rambut halus ya. Mohon maaf, rambut-rambut halus. Nanti kalau baik anak-anak, hewan yang pertama ya, berdasarkan pengelompokan hewan ya, yang tadi itu, yang akan kita pelajari adalah mamalia. Nah, kenapa sih hewan itu dikelompokkan kepada hewan atau dimasukkan ke kelompok mamalia? Yang pertama, alasannya atau ciri khususnya mamalia ya, ciri khusus mamalia. Coba lihat. Nah, ini ciri khusus mamalia, dia memiliki ini daun telinga. Dia memiliki daun telinga. Kemudian yang kedua, dia itu memiliki kelenjar mamai atau kelenjar susu. Nah, kenapa Bu En? Kok dia memiliki kelenjar susu? Karena mamalia itu adalah hewan yang melahirkan anak. Hewan yang melahirkan anak, setelah itu dia pastinya menyusui anaknya, ya. Itu diingat-ingat. Dan yang ketiga, ciri-ciri yang ketiga ya adalah dia tubuhnya ditutupi oleh rambut-rambut halus. Tubuhnya itu ditutupi oleh rambut-rambut halus.
Oke, ciri-cirinya tadi sudah disebutkan. Contohnya hewan-hewan mamalia banyak di sekitar kita ya, yang suka kucing ya, dia termasuk mamalia. Melahirkan, menyusui, dia juga memiliki kelenjar susu. Kemudian dia memiliki daun telinga ya kan. Kemudian ada juga tikus. Kemudian ada juga misalnya kambing, sapi gitu ya. Dan ternyata hewan mamalia itu tidak hanya hidup di darat. Ada juga, lah ini dia contohnya ya. Ini adalah mamalia yang hidupnya di air. Ikan lumba-lumba, ikan dugong ya, dinamakan ikan dugong, ikan paus tuh, ikan paus juga iya ya. Mereka adalah hewan-hewan air ya. Kita menyebutnya ikan, tapi mereka masuk ke dalam kelompok mamalia ya, karena memiliki ciri-ciri khusus itu tadi. Menyusui, memiliki kelenjar susu, mereka melahirkan anak dan tubuhnya itu ditutupi oleh bulu-bulu halus atau rambut-rambut halus ya. Mohon maaf, rambut-rambut halus. Nanti kalau bulu yang lainnya lagi ya. Nah, anak-anakku, jenis pembagian hewan yang kedua yang akan kita pelajari adalah tentang burung ya, atau bisa disebut juga dengan aves ya. Coba lihat gambar di samping. Nah, coba lihat. Lah, burung itu bagian-bagian tubuhnya, bagian-bagian tubuh pada burung memiliki yang pertama pastinya dia sayap ya, sayap. Gunanya apa ya sayapnya burung? Wah, pastinya ya untuk terbang ya. Kemudian ada bulu-bulunya. Nah, bulu-bulu burung itu berguna sebagai penutup tubuhnya ya, penutup tubuh, dan juga dia nanti dapat membantu burung itu bertahan hidup di suhu yang dingin. Karena ternyata di dalam bulunya burung itu mengandung lapisan minyak. Kalau tidak percaya, coba nanti eksperimen ya, kecil-kecilan, membantu ayah yang di rumah memiliki burung peliharaan. Kalian bantu untuk memandikan, disemprot-semprot gitu. Nanti buliran air itu cepat sekali menetes ya. Kemudian kalau kita lihat lagi, burung itu memiliki ekor ya, bagian tubuhnya itu ada ekornya. Ternyata ekornya pada burung itu adalah untuk membantu menjaga keseimbangan saat burung itu terbang ya, keseimbangan tubuh burung itu. Dan yang tidak kalah penting, burung itu memiliki paruh ya. Paruh pada burung, kalau kita lihat gambar juga ya, paruh pada burung itu disesuaikan dengan jenis makanannya. Makanannya burung itu apa dan bagaimana cara memperolehnya. Nah, itu yang membuat paruhnya burung itu nanti berbeda-beda, bermacam jenisnya. Dan yang tidak kalah penting adalah, kalau kita lihat juga pada gambar adanya kaki. Kaki pada burung itu fungsinya bisa untuk berjalan, bisa untuk berenang, ya, berjalan, berenang, juga bisa untuk bertengger ya, bertengger di atas pohon dan juga mencengkeram mangsa. Beda-beda ya fungsinya kaki pada burung. Nah, ternyata kalau tadi Bu Eni sebutkan sayap itu salah satu fungsinya adalah untuk terbang, dan ternyata ada beberapa burung loh yang tidak bisa terbang. Ada beberapa burung yang tidak bisa terbang. Burung apakah itu? Ada yang bisa? Iya, betul sekali. Yang sudah baca pasti bisa ya. Burung onta. Kenapa burung onta nggak bisa terbang? Mungkin karena ya badan burung onta itu begitu besar ya, kakinya panjang, badannya juga besar gitu ya. Kemudian ada yang di sekitar kita, ayam. Ayam itu juga termasuk ke dalam jenis burung, tapi ayam itu dan memiliki sayap. Tapi sayapnya ayam itu tidak bisa digunakan untuk terbang ya, mungkin hanya bisa berpindah ya, berpindah dari satu tempat ke tempat lain, mungkin plek 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 berapa meter gitu ya, langsung dia hinggap. Ada lagi yang ada di kutub, nah itu namanya penguin. Penguin juga termasuk dalam burung ya, ke dalam burung. Dan sayap pada penguin tidak bisa digunakan untuk terbang. Oke. Nah, kita mengingat kembali ya, bisa dilihat gambarnya ya. Kita mengingat kembali fungsinya pada apa tadi?
paruh ya, paruh burung. Ternyata paruh burung ini kita lihat. Nah, itu dibedakan menjadi beberapa jenis ya. Yang pertama adalah paruh burung yang mencari makanan di tempat yang berlumpur ya. Kalau kita lihat contohnya misalnya adalah pada itik, pada mentok gitu ya. Ada ya, kenal ya. Kemudian ada juga bebek. Nah, paruh burung di tempat yang mencari makan di tempat yang berlumpur itu paruhnya berbentuk sudu. Sudu itu maksudnya itu adalah dia bentuknya panjang kemudian melebar. Seperti centongnya nasi ya. Panjang melebar. Kemudian dia juga berlamela. Lamela itu seperti sisir ya. Nah, itu gunanya adalah untuk memudahkan mereka mencari makanan di tempat yang berlumpur. Ada gambarnya. Oke, lanjut. Kemudian ada juga burung yang seperti ini, burung pemakan daging. Burung pemakan daging itu paruhnya berbentuk kuat, tajam, dan juga runcing. Nah, yang ujungnya itu coba lihat, ujungnya itu dia membengkok. Kuat, tajam, runcing, dan ujungnya itu membengkok, digunakan untuk mengoyak pastinya ya, mengoyak daging mangsanya. Misalnya ini kita jumpai pada burung-burung pemakan daging, elang, gagak gitu ya, burung-burung pemakan daging. Kemudian ada juga selanjutnya, ini burung pemakan biji. Nah, ini contohnya adalah kakak tua, burung nuri gitu ya. Coba kita lihat ini paruhnya. Paruhnya itu bentuknya pendek, tebal, tapi dia runcing. Ya, bagian ujungnya itu runcing. Ya, gunanya pastinya untuk memecah biji-bijian ya. Kemudian anak-anak ada juga burung pemakan madu. Burung pemakan madu namanya burung kolibri ya, yang sayapnya terbangnya cepat gitu ya. Itu paruhnya berbentuk runcing ya, paruhnya berbentuk runcing, panjang, ramping, gunanya untuk menghisap madu atau menghisap nektar pada bunga-bunga. Dan ada yang namanya burung pemakan ikan ya, paruh burung pemakan ikan seperti gambar di samping. Nah, ini bentuknya dia memiliki kantong dan panjang. Gunanya apa ya? Ya pastinya adalah untuk menyimpan hasil tangkapan ikannya gitu ya. Jadi lebih banyak gitu ya untuk menyimpannya. Kemudian anak-anak, kita akan mempelajari bentuk kaki burung. Bentuk kaki burung itu disesuaikan dengan, nah ini ada gambarnya, disesuaikan dengan lingkungan tempat dia hidup dan juga cara memperoleh makanan gitu ya. Itu bentuk kaki burung. Coba kita lihat di samping. Nah, ini jenis kaki pengais. Kaki pengais dapat kita jumpai di lingkungan sekitar kita pada hewan ayam untuk mengais-ngais. Nah, bentuknya coba lihat. Kakinya berbentuk mendatar, trepes gitu ya, bahasa Jawanya, dan kecil. Nah, karena untuk mengais. Kemudian ada yang bentuknya kaki petengger. Kaki petengger itu kaki yang kuat untuk bertengger di dahan pohon. Nah, contohnya misalnya pada burung pipit, burung pemakan padi. Kemudian ada juga kaki perenang. Kaki perenang ini seperti kalian lihat ya di samping ini, dia memiliki selaput ya. Dia memiliki selaput yang fungsinya untuk berenang di air dan juga berjalan di lumpur, memudahkan berjalan di lumpur. Contohnya itu tadi bebek ya, itik itu tadi. Dan ada juga kaki pemanjat. Kaki pemanjat itu bentuknya seperti pada gambar ini, kita lihat bentuk kakinya dengan dua jari mengarah ke depan. Dua jari mengarah ke depan, dua jarinya yang lainnya mengarah ke belakang. Jadi dia memudahkan untuk memanjat pohon, misalnya pada burung pelatuk ya, yang dia suka melubangi pohon gitu ya. Dia memiliki jenis kaki pemanjat. Dan yang terakhir itu adalah jenis kaki pemangsa. Kaki pemangsa ini bentuk kakinya memiliki jari-jari yang kokoh. Jari-jari yang kokoh itu dilengkapi dengan kuku yang tajam,
fungsinya pastinya untuk mencengkeram mangsanya ya, itu dia kaki pemangsa, contohnya misalnya pada burung elang tentunya ya. Alhamdulillah anak-anakku, pada kesempatan kali ini kita sudah mempelajari dua pengelompokan hewan. Yang pertama tadi adalah tentang mamalia dan yang kedua adalah tentang apes atau burung ya. Bu Eni harap kalian dapat mempelajari, diputar-putar ulang video pembelajaran ini. Semoga dapat mengerti, memahami dengan mudah materinya ya. Jangan khawatir, insya Allah nanti akan bersambung pada video pembelajaran tentang bagian-bagian tubuh hewan pada video PPT selanjutnya. Selamat belajar, Bu Eni doakan kalian senantiasa sehat, tetap bersemangat, belajar dan beribadah, membantu orang tua di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.